Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak asalnya dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, limpah dan serta barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Bapak Ibu sekarang kita sambut panggilan Allah dengan kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita mindset sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuba indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a.
Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menghayati, merenungkan tentang penciptaan alam semesta, ya, tentang uh, penciptaan alam semesta. Bagaimana kita mari kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta di mana kita berada. Misalnya, mari kita, apakah selama ini kita telah berpikir bagaimana kita melihat, kalau kita mungkin berwisata di pegunungan, ya, bagaimana kita melihat pegunungan yang begitu indah, yang tertata rapi, yang sejuk, ya, alamnya yang terhampar luas, kemudian tertata dengan rapi dengan tanaman-tanaman yang hijau, yang rapi, ya, sawah-sawah yang rapi, di bawahnya ada sungai, sawah-sawahnya juga terpelihara dengan baik, ditanami dengan sayur mayur, tumbuh dengan subur, yang dipandang itu sangat menyenangkan hati, sangat menggembirakan hati. Siapapun yang memandangnya akan sangat takjub. Ya, gunung yang indah, yang rapi, yang hijau, dengan hamparan yang luas, sawah-sawah, yang hamparan yang tertata rapi, ya. Kemudian walaupun kecil itu kesannya rapi begitu, dipandang dengan penuh keindahan, dengan berbagai macam tanaman di sana, ya. Kita tentunya tentunya Bapak Ibu sekalian, semuanya Bapak Ibu sekalian, maksudnya semuanya, semua itu terjadi bukan tanpa sebab, ya. Semuanya bukan terjadi karena, ya, bukan tanpa sebab. Semuanya ada yang ada yang membuat, ada yang menjadikan. Semuanya ada yang menjadikan, bukan tanpa sebab, ya, asal jadi saja, bukan. Tapi semuanya itu telah dirancang oleh perancang yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, yaitu perancang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau hanya sekedar, ya, sekedar keindahan saja, pegunungan tanpa makna, bagaimana tanaman-tanaman kebun-kebun itu bisa, eh, mari bagi orang yang mau berpikir, tentunya kita bisa merenung berpikir, kenapa kok bisa begitu indah, begitu alam ini. Siapapun yang mungkin lagi galau, begitu melihat alam ini jadi lebih, hatinya hatinya jadi bahagia, hatinya jadi senang. Makanya tak heran setiap akhir pekan banyak orang-orang yang dari kota terutama keluar kota, mereka memandang alam, memandang gunung, memandang sungai yang tertata dengan rapi tadi, akhirnya hatinya jadi bahagia dan hatinya jadi senang. Nah, maka bagi orang-orang yang mau berpikir, tentunya ini tidak hanya sekedar kebetulan, tapi ini semuanya yaitu ayat-ayat Allah yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita, masing-masing, ya. Sebagaimana Al-Quran telah memberikan jawaban atas ini semua. Apakah ini kebetulan atau memang semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 yang maknanya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya, ya. Jadi Allah lah yang menurunkan air ke bumi dengan suatu ukuran yang tepat, untuk menetap di bumi agar bisa ditanami, jadi untuk kehidupan. Dan Allah juga yang akan melenyapkan. Allah itu maha kuasa. Jika Allah mau berkehendak, maka dengan kata-kata Allah menurunkan air dengan suatu ukuran, dan kami jadikan air itu menetap di bumi, keduanya itu merupakan satu secara logika, kita bisa berpikir, memberikan jawaban, memberikan penegasan kepada kita. Allah lah yang mendesain alam semesta ini untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kebutuhan kita
sehingga kebutuhan kita tercukupi. Ya. Allah menyediakan kebutuhan pangan kita. Maka dengan kata lain, Allah yang maha tinggi. Jadi ada ketergantungan. Maka dengan kata lain kita ini manusia ada ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketergantungan tersebut dengan bagaimana? Dengan berbuat baik. Ya, dengan berbuat baik. Kenapa dengan berbuat baik? Karena semua itu atas kebaikan Allah. Karena Allah memberikan air dengan ukuran, ketepatan ukuran, dengan kebaikan Allah. Karena semua kebaikan Allah, dengan air yang ukuran keterbaikan Allah. Ya, sehingga hujan pun senantiasa mendatangkan keberkahan. Air yang datang pun mendatangkan keberkahan. Seandainya berlebih tanpa ukuran, maka yang datang bukan keberkahan, tapi bisa mendatangkan. Jika berlebih, maka kesannya itu Allah maha jahat, ya, karena yang datang maha malapetaka. Ya, kesannya demikian. Namun kita tidak boleh berbicara Allah pada saat itu. Tentunya itu semua karena ada hikmah yang harus kita ambil pelajaran. Maka dengan ukuran yang tepat tadi, itulah Allah maha baik, Allah maha bijak, yang akhirnya mendatangkan keberkahan. Lalu hujan itu juga tidak dengan otomatis, ya. Dengan hujan tadi artinya pun juga secara uh, otomatis akan mendatangkan kesuburan bagi tanah, ya. Namun ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi dengan hujan pun tidak secara otomatis tanah itu pasti subur. Dengan hujan pun tidak secara otomatis tanah itu menjadi subur. Kenapa? Nyatanya walaupun hujan ada tanah yang gersang, walaupun hujan tetap ada tanah yang tidak bisa ditanamin. Nyatanya demikian. Kenapa? Kalau Allah tidak menahannya, jika Allah tidak menahan air itu, maka walaupun hujan, tanah tersebut tetap saja tidak bisa untuk ditanami dan juga tidak bisa menjadi subur. Inilah bukti kuasa Allah. Jika Allah berkehendak, maka kita harus meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka ketika Allah berkehendak lain, bisa saja hujan yang turun dibiarkan mengalir tanpa diserap. Yang lebih jauh, sangat mungkin hujan menyebabkan tanah itu erosi sehingga menghanyutkan apa? Menghanyutkan kandungan-kandungan kesuburan tanah atau humus yang ada dalam tanah, sehingga tanah yang subur tadi menjadi terdegradasi, artinya menjadi longsor dan seterusnya. Akhirnya tidak menjadi berkah, menjadi malapetaka. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka semua ini menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta, mekanisme alam semesta pun bisa saja tidak membawa kebaikan jika Allah tidak berkehendak. Maka semuanya atas kehendak Allah, sekalipun di dalamnya hal ini tetap ada mekanisme alam, namun peran serta tidak cukup hanya peran serta manusia, tapi Allah hadir di sini. Namun peran serta manusia juga sangat berperan di dalamnya untuk menentukan kebaikan alam, yaitu bagaimana kita menjaga alam semesta agar tetap baik, dan semua itu juga tergantung atas kehendak Allah juga. Maka dalam bahasa lain, manusia tidak bisa serampangan memperlakukan alam pada saat yang sama. Manusia juga dilarang menganggap semua yang ada di alam ini adalah kebetulan terjadi, namun semuanya itu atas kehendak, atas desain dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendesain, Yang Maha Pencipta, yaitu Allah yang Maha menetapkan sedemikian rupa sehingga kita manusia dapat terpenuhi kebutuhannya. Manusia terpenuhi kebutuhannya. Hal ini semakin mudah kita dengan memahami alam semesta tadi, dengan melihat kejadian Rasul tadi, dengan ayat yang tadi kami sudah sampaikan, ini memberikan penjelasan kepada kita. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sesuai menurut suatu ukuran adalah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan yang hanya akan merusak bumi dan pembangunan, dan tidak juga terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk
Untuk apa? Mengairi tanaman dan buah-buahan. Tapi sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Berarti Allah yang menempatkan air itu. Berarti Allah yang menahan air itu tetap di bumi jika turun dari awan. Dan kami jadikan apa yang di bumi tersebut, dan kami jadikan apa yang ada di bumi tersebut mau menerimanya, mau menerimanya, ya, kemudian memakannya, meminumnya, baik itu berupa biji-bijian maupun dan kami jadikan apa yang ada di bumi tersebut bisa untuk dimakan, diminum, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Inilah atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Maka diterangkan dalam apa itu Quran surat An-Naziat ayat 24, ya, uh, tentang apa? Manusia untuk diingatkan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, ini ya, memperhatikan makanannya apa? Yang baik-baik, memperhatikan makanannya, untuk berpikir dari mana makanan itu. Ya, Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanannya. Gitu ya. Dari mana? Dan sejatinya makanan itu yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini benar-benar kita renungkan, maka pantaslah jika di dalam dasar negara di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, alam semesta, jenis tanaman, kesuburan tanaman, kandungan alam berlimpah, tak mungkin hadir dengan sendirinya. Semuanya atas apa? Atas kuasa Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap mengedepankan iman dan takwa merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Maka untuk mendatangkan keberkahan serta keberkahan tadi yang saya sampaikan tadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus yaitu menjadikan manusia yang iman dan takwa supaya apa? Mendapatkan ridho, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah alam yang begitu luar biasa ini yang telah Allah anugerahkan kepada kita akan menjadi sahabat dan terus mendatangkan manfaat yang luas serta mendatangkan keberkahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang maknanya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Inilah kalau seandainya jikalau Al-Quran, ya, Allah, penduduk langit dan bumi tadi beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan, janji Allah, melimpahkan berkah kepadanya. Namun kebanyakan mereka mendustakan, maka yang terjadi di alam semesta banyak bencana alam, banyak longsor, gempa bumi, ya, banjir dan lain sebagainya. Ya ini karena apa? Karena kebanyakan manusia mendustakan, kebanyakan manusia berbuat zalim, berbuat dosa di muka bumi. Inilah, maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan berkembang, bertambah kebaikan dan berkesinambungan, maka jawabannya hanya dengan iman dan takwa. Maka supaya kita mendapatkan barokah, apa itu barokah? Yaitu barokah itu artinya ya bertambah banyak, bertambah berlimpah, ya, bertambah berlimpah gitu ya. Maka itulah, maka dengan berkah itu ya, artinya berkah itu ya tetap bertambah kebaikan, cukup bertambah, tetap alam semesta tadi yang sudah baik tetap bertambah, tetap baik, tetap kebaikannya, maka kuncinya yaitu iman dan takwa. Maka dengan demikian kunci utama membangun kehidupan, eh, kehidupan dalam lingkup kecil, keluarga,
mungkin di masyarakat, di usaha, atau di lingkup besar yaitu berbangsa dan bernegara, atau ingin maju, ingin sejahtera, ingin bahagia, penuh dengan diliputi kebahagiaan, keberkahan dengan senian, maka maka yang kunci utamanya yaitu senantiasa ingat kepada Allah serta terus meningkatkan iman dan takwa, sehingga dengan cara seperti ini maka perilaku kita akan terjaga dan akan membawa kebaikan, dan ini janji Allah. Allah akan mendatangkan kebaikan dan keberlimpahan pada negeri tersebut. Bagaimana itu takwa? Apa itu takwa? Takwa adalah, apa itu makna takwa? Menurut Ibnu Mas'ud, apa itu takwa? Takwa yaitu menaati perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Senantiasa mengingat Allah serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran. Yes, hanya iman, takwa, pelaksana perintahnya dan menjadi larangannya, mensyukuri tanpa ada satupun yang di pengingkaran, tanpa mengingkari ayat-ayat Allah. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang muslim, terutama yang berada ini, ingat di kami, tapi ini ingat karena ini kalau masalah tadi ya, bagaimana menjaga keimanan, ketaatan, menjaga kemaslahatan, kemakmuran negeri, bangsa, ya, atau organisasi atau keluarga. Yang utama, terutama kalau di dalam kenegaraan, terutama yaitu para pemimpin-pemimpinnya, ya, terutama yaitu yang di para pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, maka semuanya akan baik. Maka terutama yang berada di pusat kepemimpinan atau di puncak kepemimpinan atau para penguasa, ya, jajaran-jajaran pemerintah atau para penguasa atau pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan-pimpinan perusahaan, nah, serta ya siapapun di sana, ya, ini untuk apa? Untuk menjaga keimanan takwa, karena ini memiliki peran yang sangat penting, memiliki peran yang sangat penting. Maka harus bagaimana menjaga, sehingga karena memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang besar untuk bisa menjaga alam semesta ini, sehingga nanti alam semesta kita bisa memberdayakan dengan para petani, masyarakat, semuanya, untuk memerintahkan untuk bagaimana mengelola sumber daya alam, dan sehingga dapat terkelola dengan baik, dengan semuanya diajak dengan beriman. Kalau pemimpinnya bertakwa dan beriman kan pasti mudah nanti, ya, sehingga menggerakkannya bisa bersama-sama. Hidup ini penuh dengan keimanan, ketaatan, dan semuanya diimplementasikan atas dasar iman dan takwa dengan menata diri, semuanya diajak bersama-sama, dimulai dari pimpinannya, ya, menata diri sendiri, jadi diri dengan sebaik mungkin, yang berorientasi kepada apa? Berorientasi bukan kepada diri sendiri, tapi berorientasi kepada maslahat umat, maslahat masyarakat semuanya. Kemudian dan menyadari dengan sepenuh hati, insya Allah nanti yang demikian ini kita akan, dan tentunya kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangannya, dan jauhi dari sifat-sifat yang koruptif, sifat-sifat manipulatif yang menghalalkan segala cara, maka kita jauhkan dari sifat-sifat yang kotor, dan kita bersihkan diri, keluarga, semua kok, dan semuanya, ya, insya Allah yang demikian kita yakin nanti kita akan menjadi negara, bangsa, atau daerah, wilayah, atau organisasi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang damai, sejahtera, damai, berlimpah dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini, mari yang penting yang sedikit ini, teruslah kita berjuang menjalani kehidupan ini dengan yakin, sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kita bersihkan diri kita, yang kita jadikan, kita hanya berharap dari Allah agar kita mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan dalam usaha, sehingga kita tercipta usaha yang berkah, barokah, sehingga cukup untuk, kalau berkah seberapapun insya Allah akan cukup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan dan murni dari saya pribadi. Kita hanya mengharap ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita terbimbing, tercerahkan, terbimbing menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri, membenarkan, selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan petunjuk, hidayah, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحروء كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مغرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم